Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnomasari, guru SD Negeri Gondang 1. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai pengalaman mengikuti seleksi pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2024. Nah, pada seleksi pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu seleksi berkas, teman-teman. Pada seleksi berkas ini atau kita sebut dengan seleksi portofolio, kita diharapkan untuk mengupload berbagai berkas yang diminta. Yang pertama itu adalah berkas data Dapodik, yang kedua adalah SK mengajar beserta RPP kita selama 1 semester. Kemudian yang ketiga itu ijazah, sertifikat pendidik, kemudian aksi nyata yang sudah kita lakukan di PMM. Ada juga prestasi guru, kemudian prestasi murid, dan karya tulis ilmiah. Pada berkas yang menurut saya sangat penting untuk kita persiapkan mulai saat ini, yaitu bagaimana kita menyiapkan aksi nyata kita di PMM, teman-teman. Jadi perbanyak kegiatan di PMM sampai dengan aksi nyatanya. Terus yang kedua juga pengembangan kompetensi diri melalui sertifikat-sertifikat diklat, kemudian webinar, kemudian workshop, seminar yang kita ikuti selama 3 tahun terakhir. Itu juga harus mulai kita dokumentasikan mulai dari sekarang. Untuk berkas mengenai prestasi guru juga harus dipersiapkan, antara lain apa saja kejuaraan yang pernah diikuti oleh guru, kemudian juga prestasi siswa. Nah, prestasi siswa ini nanti berkasnya harus dilengkapi dengan surat tugas dari kepala sekolah. Karena posisi saya sebagai seorang guru, maka kepala sekolah harus membuat dan kita harus lampirkan itu SK mengenai pembina lomba beserta piagam-piagam yang dimiliki oleh murid kita. Ingat, jangka waktunya selama 3 tahun terakhir. Nah, selanjutnya mengenai karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah memang kita sebagai guru itu juga harus mulai sering menuliskan karya tulis ilmiah dan kita publikasikan di media massa. Dan yang terakhir yang penting juga itu tentang dokumen karya, teman-teman. Jadi sekarang ini PMM sudah menyediakan kita wadah ya atau platform di mana kita sesama guru itu bisa saling berbagi karya. Berbagai portofolio yang sudah kita siapkan tadi itu diupload dalam bentuk soft file di Google Drive yang sudah disediakan oleh panitia. Itu sebagai seleksi pertama. Kemudian seleksi kedua itu ada seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulis di sini ada 5 tahapan seleksi tertulis yang harus kita ikuti. Pada seleksi tertulis yang pertama itu adalah seleksi kompetensi kemampuan akademik atau TPA, tes kemampuan akademik. Ini terdiri dari yang pertama tes kemampuan verbal, seperti kita mencari sinonim, lawan kata, analogi, seperti itu. Kemudian membaca teks, terus kita cari simpulan dari teks tersebut. Itu yang untuk tes kemampuan akademik, potensial akademik untuk yang verbal. Kemudian tes potensial akademik untuk yang numerik ya seperti biasa, hitung-hitung. Kemudian ada juga soal-soal logika, dan ada juga tes silogisme, jadi mencari kesimpulan dari berbagai pernyataan. Itu untuk tes kemampuan akademik atau tes potensial akademik yang pertama. Setelah kita melaksanakan tes pengetahuan atau tes kompetensi akademik, kita dilanjutkan dengan tes kreativitas. Nah, di tes kreativitas ini kita bermain kata. Jadi misalnya ada suku kata berawalan K, kita buat kata sebanyak-banyaknya yang awalannya itu suku kata K. Kemudian ada juga misalnya se. Nah, nanti kita buat kata sebanyak-banyaknya yang berawalan se. Tes kreativitas yang kedua, selain melanjutkan kata atau membuat kata yang ada suku katanya di situ, itu kita membuat kalimat di mana di situ ada 3 huruf, misalnya N, R sama A. Kita buat kalimat yang berawalan dari kata N, R, dan A. Nah, itu tes kreativitasnya sangat unik sekali menurut saya karena baru pertama kali saya alami. Nah, tadi setelah kita laksanakan tes kreativitas ya teman-teman, ada juga tes figural.
Dan ini waktunya sangat singkat sekali, cuma 20 menit kalau tidak salah. Sehingga banyak sekali soal-soal yang saya sendiri juga terlewat ketika tes figural tersebut, karena ada kita melanjutkan series dari gambar, terus mencari mungkin lanjutan dari series gambar yang diketahui tadi. Nah, selanjutnya setelah berbagai tes kemampuan akademik, terus figural dan juga kreativitas kita laksanakan. Nah, ini tes yang kelima, ini tes yang paling puncak, dimana dilaksanakan siang hari setelah istirahat. Jadi sudah lelah juga, tapi alhamdulillah kita ada waktu untuk sholat dan makan, teman-teman. Nah, di tes kelima ini waktunya 1 jam. Kita diminta menulis karya tulis yang berisi inovasi yang kita lakukan selama 1 jam, minimal 3 lembar kertas folio. Nah, ini memang sangat menyita pikiran, kemudian juga lelah karena menulis sebanyak itu ya 3 lembar dalam waktu 1 jam. Nah, setelah kita melaksanakan seleksi yang pertama tadi seleksi portofolio, yang kedua tadi seleksi tertulis. Nah, dari seleksi portofolio dan seleksi tertulis ini dipilih 6 besar terbaik untuk mengikuti seleksi yang ketiga yang disebut dengan seleksi presentasi dan wawancara. Di mana seleksi presentasi dan wawancara ini setiap peserta diberi waktu untuk presentasi selama 15 menit terhadap karya inovasi yang dia buat ketika di tes tahap 5 pada tes tertulis itu. Nah, kalau saya kemarin ketika menulis inovasi ini tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas 4, jadi itu juga yang saya presentasikan. Waktu presentasi 15 menit dan untuk tanya jawab selama 25 menit, di mana penanya ada 3, yaitu dari tim penguji itu, yang pertama dari BPPMP, yang kedua dari Dewan Pendidikan, dan yang ketiga dari Korwil atau pengawas yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Nah, terakhir ini tips dari saya ya untuk teman-teman supaya nanti bisa lolos di seleksi pemilihan guru dan kepala sekolah prestasi. Yang pertama, mulai dari sekarang dokumentasikan seluruh pencapaian yang kita lakukan, baik itu berupa kita mengikuti seminar, kemudian kita mengikuti membuat karya tulis, terus juga karya-karya yang kita buat itu mulai sekarang didokumentasikan dalam bentuk jejak digital. Misalnya kayak kita upload di Google Drive kita, terus kita kita buat memang satu tempat untuk menyimpan itu semua secara elektronik ya, sehingga bisa kita akses kapanpun. Nah, yang kedua untuk seleksi tertulis itu tipsnya yang pertama harus fokus, jangan lupa sarapan pastinya karena tesnya dari jam 8 sampai jam 2 siang. Dan dalam menulis itu tidak perlu bertele-tele ya, menulis karya tulis itu tidak perlu bertele-tele, cukup perhatikan sistematika penulisan yang diminta oleh panitia atau tim penilai. Jadi dari tim penilai itu sudah membuat sistematika yang harus kita buat, misalnya di bab 1 pendahuluan harus ada apa saja, di bab 2 harus ada apa saja, itu sudah ada ya, ikuti saja itu, tidak perlu melebar kemana-mana. Dan yang terakhir untuk tips ketika wawancara atau presentasi, yang pertama kuasai materi, buat presentasi semenarik mungkin dan jangan bertele-tele. Sekali lagi cukup ceritakan poin-poinnya saja, dan ketika menjawab ingat fokus kepada pertanyaan penanya. Nah, untuk video selanjutnya kalau teman-teman masih berminat, saya akan membuat video mengenai pengalaman bagaimana mengikuti wawancara pada seleksi pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe supaya saya selalu semangat untuk membuat konten yang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dan bahagia. Terima kasih.